terutama bagi teman-teman yang tidak bisa menikmati bangku kuliah. Teman-teman yang tidak menikmati bangku kuliah, Ya, tetap nikmati hidup, kemudian berani berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Wah, oke. Teman-teman yang nggak berkesempatan kuliah, tetap nikmati hidup dan Kita harus punya keinginan untuk maju. Harus menciptakan lapangan kerja kita sendiri. Halo sedulur, salam sehat seger waras. Kembali jumpa di kanal SG Story. Kali ini saya ada di Wonosari dan mampir di sebuah studio foto tempat teman saya, namanya Mas Basuki Rahmanto. Nama studio fotonya Diva Foto. Tempatnya di Jalan Pramuka nomor 44 Tawarsari, Wonosari. Ini Mas Basuki baru melayani pelanggan. Nanti setelah longgar saya pengen ngobrol dengan Mas Basuki untuk lama nggak ketemu dan pengen ngobrol aneka macam hal yang bisa kita bagikan bersama. Saya kenal Mas Basuki ini udah lama ya, dan Mas Basuki wirausaha fotografi ini sudah sejak 2010 buka usaha sendiri. Sebelumnya menjadi karyawan sebuah studio fotografi juga di Wonosari. Dan kemandirian Mas Basuki ini juga awalnya ditopang oleh bosnya yang dulu yang selalu mensupport. Dan dari usaha fotografi ini Mas Basuki mandiri. Mas Bas, Halo. selamat siang. Ini teman-teman, kita ketemu di tokonya Mas Basuki. Mas Basuki itu salah satu fotografer profesional ya. Artinya profesional itu yang penghidupannya menggantungkan diri pada fotografi gitu. Nah, ini saya sampai di tokonya Mas Basuki, namanya Diva Foto ya Mas ya? Diva Foto ya. Oke. Pripun Mas kabare? Saya. Oke. Mas Basuki, ini Mas Basuki itu kan dikenal sebagai senior fotografer di Gunung Kidul, anak-anak muda yang bergerak di bidang jasa fotografi. Niku sejarahnya pripun Mas? Awal mulanya? Ya, jadi awal mulanya ya saya dulu lulus SMA. Oke. Pengen kuliah tapi tidak ada biaya dari orang tua. Kemudian kerja ke luar kota. Di mana dulu kita luar kota? Nyoba peruntungan di Semarang, tapi ternyata 2 bulan mencari kerja di sana tidak dapat. Kemudian akhirnya dapat kerjaan di Jogja. Oh, nggih. Di Jogja di Kedaulatan Rakyat 2 tahun. Oh, sebagai apa di sana? Wah, bagian resek-resek nih. Wah. Di bagian produksi, kerjanya malam. Ya, lah terus bisa di fotografi? Nah, kebetulan waktu SMA itu saya bersahabat dengan pemilik Sinar Foto. Sinar Foto Wonosari. Wonosari, terus? Ya, lah. Setelah tahu saya kerja di Jogja itu ditawari untuk ikut di Sinar itu, dan akhirnya tahun 92 saya ikut di Sinar. 92 lah, terus buka sendiri Mas? Wah, agak lama ya ini. Singkat cerita tahun pinten gini buka saya sendiri? Ya di Sinar mungkin terlalu nyaman sehingga baru tahun 2010 saya berkeinginan untuk buka. Namanya apa Mas? Diva Foto, dari Diva. anak saya Diva. Oh, ini nama anak dijadikan nama studio foto. Iya. Gitu. Nah, ini pengalaman selama 2010 sampai sekarang itu kan berarti kan sebutannya kan udah wirausaha, kan? Itu merasakan suka duka atau berarti ini apa yang bisa diceritakan Mas? Buka. Yang jelas untuk buka usaha itu memang dibutuhkan istilahnya link ya. Jadi harus kenal sana sini. Nah, ketika dulu keluar dari Sinar itu juga sempat khawatir juga tidak akan laku gitu kan. Tapi
bosnya Sinar juga baik, seandainya saya tidak bisa jalan usahanya nanti boleh balik lagi gitu, sehingga saya punya keyakinan bahwa usaha saya akan jalan. Kemudian justru di awal-awal itu banyak yang langsung menghubungi nomor telepon saya, sehingga tidak saya langsung bilang kalau saya sudah buka usaha sendiri gitu. Oh gitu. Dan mereka tidak melihat alatnya yang dipakai, tapi melihat dari orangnya. Jadi bahwa saya sebenarnya ketika buka usaha sendiri otomatis kan alatnya juga menyesuaikan kan gitu. Jadi urung iso tuku sing kaya sing tak nggo biyen kan gitu. Oh gitu. Nah, terus ya itu, kemudian yang paling berkesan itu pernah dalam 1 bulan itu tidak ada order, tidak ada hari yang kosong. Oh malah terus-terusan ya, ora leren gitu ya, tidak ada waktu yang kosong ya, pernah 1 bulan, sehingga hasil ketika dari pemotretan kemudian malamnya harus lembur nggarap yang sudah lebih dulu diselesaikan. Itu sekitar tahun 2011 itu. 2011, jadi ya, setahun setelah buka ini kok jenengan terus malah dapat order yang ya pernah terus-terusan gitu ya. Maka ketika saat ini ada banyak fotografer muda, itu ketika dalam pertemuan saya pasti katakan bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Artinya kalau sekarang mungkin yang kalau saya mungkin di bisnis wedding sudah nggak seramai dulu. Mungkin 1 bulan 2 atau 3 kali dapat job itu sudah suatu anugerah ya, sudah rezeki gitu. Kalau dulu kan hampir 1 bulan itu penuh. Ya mungkin dulu ya karena sudah 12 tahun ya mungkin yang fotografer yang sekarang kan masih dulu belum buka gitu. Jadi ya itu hikmahnya kita sudah punya pengalaman kalau itu. Kalau sekarang lebih ke yang istilahnya konsumen yang istilahnya yang sudah tahu bahwa wah nggak nganu sana hasilnya seperti ini gitu. Jadi kalau yang fotografer muda memang dia lebih mengutamakan ke iklannya di medsos. Ya medsos. Oh, ya gitu. tetap yang fotografer senior pasti tetap ada lah pendapatan gitu. Berarti nek dihitung 2010 sekarang 2022. Berarti kan 11 tahun itu wirausaha gitu loh. Yang tadinya itu jadi karyawan tuh Mas. Dilalah jenengan mau wirausaha itu bosnya yang dulu itu ya malah support gitu kan. Mas Basuki, kalau bisnis fotografi niku nopo ragam pelayanannya atau ragam bisnisnya niku? Banyak ya. Kalau yang jelas kalau di Diva Foto itu foto studio jelas, kemudian cetak, kemudian kita juga menerima editing, foto editing misalnya ada yang minta dibuat seperti apa gitu. Makanya di kantor jenengan, di toko jenengan ini ada komputer, ada apa itu. Termasuk di rumah punya alat editing ya? Ada. Terus wedding, kemudian juga melayani misalnya kalau sekolah tuh membuat buku tahunan. Oh, buku tahunan. Ya, istilahnya kalau anak sekarang ya yearbook. Oh, yearbook. Ya. Terus saya Mas, foto ijazah atau hitam putih dan sebagainya itu kayak jasa fotografi zaman dulu itu. Masih, tapi tetap motretnya digital. Oh, fotonya digital. Tapi saya masih nyimpen 2 kamera yang pakai film masih. Oh, gitu. Untuk kenang-kenangan ya. Oh, gitu. Tapi ya jadi melayani foto hitam putih untuk masih. Kalau di bulan-bulan ini memang
yang paling banyak malah foto untuk dokumentasi ijazah, dokumentasi untuk sekolah ya. Ijazah. Kemudian juga sekarang baru tren wisuda, itu ada foto wisuda. Beberapa konsumen juga menggunakan jasa saya. Terus kalau yang paling ya dulu wedding itu. Okay. Terus berarti ini jenengan nggak sendirian dong kadang-kadang? Iya, saya ada tim. Paling ketika wedding ada 4 orang. 4 orang. Ya, 4 orang. Oh, jadi ya termasuk ya, membuka lapangan kerja ya? Iya, ya sedikit-sedikit berbagi. Berbagi. Ya. Gitu. Terus yang paling unik selama ini Mas, ada konsumen yang mungkin minta difoto gimana atau apa yang unik di Gunung Kidul kan betul? Misalnya moto pas pas mantenan itu njaluk foto khusus atau mungkin pas event keluarga itu njaluk di foto khusus itu? Yang unik apa ya? Karena ya pernah motret prewedding yang putra seneng di sini misalnya. Okay. Misalnya di daerah Kebun Buah Mangunan. Okay. Itu ternyata yang cewek nggak suka. Dia takut ketinggian. Oh, takut ketinggian. sehingga ya sudah dia kali di pinggir aja, tapi manten prianya tetap itu di suasananya di Kebun Buah Mangunan, tapi manten putrinya nggak melihat ke belakang. Oh, terus kalau foto dokumentasi keluarga itu enten Mas? Misalnya nopo jenisnya? Misalnya keluarga. Dokumentasi keluarga ya banyak, misalnya ulang tahun, kemudian kegiatan arisan itu ya kadang ada juga ya? Iya, ada. Terus katanya jenengan pernah ada permintaan konsumen yang jaluk foto unik apa motret sapi apa Mas? Oh iya, itu pengalaman menarik ya? Pecinta sapi ya. Okay. Jadi dia kebetulan sapinya itu mau dijual. Okay. Mau dijual dan laku sekitar 80 juta. 80 juta ya, banget loh. Itu sapinya bagus tuh. Okay. Nah, sebelum diambil oleh yang membeli itu didokumentasikan, difoto. Oh gitu. Terus ya. dicetak gede Mas? Cetak besar, gue kenang-kenangan katanya. Oh gitu. 2 kali itu. Okay. Jadi ada yang unik-unik ya permintaan konsumen? Ya, pokoknya ya apa ya istilahnya supporting your moment. Oh. Nah, terus gini jenengan ini kok ada foto macam-macam ini di tokonya ini apa nih Mas? Ya contoh-contoh hasil dari pemotretan yang sudah saya lakukan. Dari manten di mana? Lah terus yang wingking nih Mas, jenengan ada fotonya keluarga nih Gus. Oh iya, keluarga waktu anak masih kecil itu. Wah, itu potongannya Mas Bas masih itu. Gondrong gitu. Ya. Nah, itu pas anak saya kelas 2 SD itu masih seneng foto-foto model tuh. Oh, gitu. Jadi terus naik kanan ini apa nih? Ya hasil ya hunting atau hunting foto dan foto profesional gitu ya, foto pekerjaan gitu ya. Iya. Oke, lah terus niki gini jenengan niki Kak ada 2 personel yang di sini niki napa niki Mas? Karyawan apa napa? Jadi setiap tahun Diva Foto itu menerima siswa magang dari SMK di Gunung Kidul. Oh gitu. Dari beberapa itu nanti mereka surat permohonan dan nanti melihat jadwalnya, kalau pas jadwalnya bisa ya udah diterima. Sekarang untuk bulan-bulan ini dari April sampai September ini dari SMK Ponjong ini ada 2 siswa. Oh jadi ya fungsi sosial dan edukasi dari bisnis dan fotografi ya? Iya istilahnya saya karena saya dulu juga belajarnya tidak belajar fotonya hanya sebagai otodidak, jadi saya juga ingin berbagi pengalaman bahwa foto itu tidak harus istilahnya usahanya itu tidak harus dengan kuliah, tapi juga misalnya anak-anak ini lulus SMK kemudian mau buka sendiri itu bisa. Oh jadi ya Mas,
nggak pelit ilmu gitu ya? Oh, kan enggak. Nek biasanya kan rahasia itu lah. Nek jenengan pripun iki? Nek foto apik dan sebagainya itu. Kalau sekarang ada istilahnya serbuan fotografer muda, ya sudah ya tadi intinya mereka bukan sebagai saingan tapi sebagai mitra. Oh gitu. Ya. Oke. Terus Mas Bas, 12 tahun itu saya jenengan rasakan manfaat menekuni bisnis fotografi ini ku nopo manfaat atau perolehannya gitu secara fisik maupun secara non fisik. Ya, yang jelas walaupun secara apa ya ekonomi tidak terus menjadi istilahnya mendapatkan keuntungan banyak itu, tapi paling tidak bisa menghidupi keluarga. Kemudian sekarang mudah-mudahan juga ini sudah anak saya sudah kuliah, kuliah ya, semester pinten Mas? Semester 4. Di mana? Di Farmasi Sanata Dharma. Oh, jadi nanti mudah-mudahan sampai selesainya saya masih mampu untuk membiayai. Wah, mantap itu. Jadi penyemangat ya Mas ini. Iya, penyemangat. Anak itu harus pendidikannya harus lebih tinggi dari. Terus selain fotografi sebagai bisnis, niku kayaknya Mas Basuki itu dikenal sebagai sesepuh apa Gunung Kidul fotografi atau apa itu ya Mas ya? Iya, jadi tahun 2009, setahun sebelum saya buka usaha sendiri, itu bulan September, September 2009, itu saya dan teman saya Mas Darminto itu lebih cenderung ke video, kemudian saya cenderung ke foto. Nah, itu sepakat dua orang ini mendirikan organisasi atau paguyuban yang isinya nanti apa istilahnya merangkul teman-teman fotografer dan videografer di seluruh Gunung Kidul. Dan karena lokasinya di Gunung Kidul, maka saya namakan Gunung Kidul Fotografi. Oh gitu. Jadi perkumpulan penghobi fotografi ya, penghobi dan juga ya, profesional fotografi ya. Orang yang berkarya atau menggantungkan hidup lewat fotografi itu ya. Oke, Mas Basuki, ini matur nuwun, saya sudah diberi kesempatan untuk ngobrol dengan jenengan. Tadi saya kan Wonosari terus mampir toko jenengan ya. Nah, ini ada pesan-pesan yang boleh dibagikan ke teman-teman yang menekuni bisnis wirausaha fotografi atau teman-teman muda yang berwirausaha, itu apa ininya? Ya, bagi teman-teman anak-anak muda yang ingin berwirausaha, apapun usaha kalian itu jangan pernah putus asa, karena kegagalan nanti pasti ada kesuksesan. Jadi gagal sekali jangan langsung putus asa, tapi harus dicoba lagi. Dan yang jelas untuk bisnis fotografi pasti nanti ada konsumen yang datang ya akan menggunakan jasa teman-teman wirausaha. Terus yang paling penting, seandainya sudah menjadi wirausaha, jangan pelit untuk berbagi ilmu kepada yang lain. Jangan pelit berbagi ilmu ya. Ya. Oke. Oke. Terus ada lagi lainnya Mas? Ya, apa ya? Yang jelas itu. Jadi terutama bagi teman-teman yang tidak bisa menikmati bangku kuliah. Teman-teman yang tidak menikmati bangku kuliah. Ya. Tetap nikmati hidup, kemudian berani berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Wah, okay. Teman-teman yang nggak berkesempatan kuliah, tetap nikmati hidup dan harus punya keinginan untuk maju. Harus menciptakan lapangan kerja kita sendiri. Oke, okay. Mas Basuki, matur nuwun kesempatannya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Matur nuwun Mas. Matur nuwun.